Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my dear students, how are you today? Are you okay? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tentunya siap untuk belajar hari ini. Selamat datang kembali ya, welcome back to English class with me Miss Resna. And in today's video we are going to continue our lesson. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan bahasan materi kita ya. Masih di chapter 1 bab 1, Good morning, how are you? Ya, untuk bahasannya ada juga di buku paket kalian, When English Rings a Bell. Jadi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menyapa seseorang or to greet someone. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana to take leave or parting with someone ya. Jadi gimana sih kalau kita mau berpamitan? Jadi, leave taking atau disebut juga parting adalah ungkapan yang digunakan pada saat perpisahan atau berpamitan dengan orang lain. Leave taking atau parting juga terbagi menjadi formal dan informal, seperti yang kita sudah belajar di greeting kemarin ya. Pada situasi formal seperti apa dan situasi informal seperti apa, itu ada perbedaannya. Nah, jadi parting or leave taking ini adalah sesuatu yang sangat erat dengan kehidupan sehari-hari kalian ya. Nah, hari ini kita akan belajar gimana sih caranya ketika kita mengungkapkan salam perpisahan dalam bahasa Inggris. Oke, untuk formal parting dulu ya. Dalam situasi formal, yang biasa kita ucapkan ketika kita berpamitan, yang pertama ada good night. Oke, boleh repeat after me ya, kita latihan pronunciation-nya. Repeat after me. Good night. Good night. Nice to see you. Nice to see you. Nice to meet you. Nice to meet you. Goodbye. Oke, nah jadi di sini good night itu biasanya digunakan ketika kita berpamitan di malam hari karena hendak tidur. Jadi kalau misalnya lagi ngumpul sama keluarga, kemudian mau tidur duluan kan udah ngantuk misalnya ya, itu biasanya berpamitan dengan menyebutkan ekspresi good night. Good night dad, good night mom gitu ya, good night everyone. Itu berarti kalian berpamitan untuk tidur duluan ya. Selanjutnya, nice to see you dan nice to meet you itu maknanya sama ya. Jadi senang berjumpa atau senang bertemu denganmu gitu. Nah, jadi biasanya juga diucapkan ketika kita berpamitan ya dengan seseorang atau dengan sekelompok orang. Kemudian yang paling umum itu adalah goodbye. Goodbye ini bisa digunakan pagi, siang, sore ataupun malam hari. Jadi ketika misalkan kalian bertemu dengan teman kalian pada waktu dinner, makan malam di restoran gitu ya, kalian tidak mengucapkan salam perpisahannya dengan good night, tetapi goodbye ya. Jadi goodbye itu bisa digunakan kapanpun. You can use it in the morning, in the afternoon, or in the evening. Oke? Nah, untuk selanjutnya bagaimana cara meresponnya? Nah, ketika kalian mendengar ekspresi good night, kalian cukup jawab juga dengan good night. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang mengutarakan kepada kalian nice to see you, tinggal ditambahkan saja kata to. Begitu juga dengan ekspresi nice to meet you, tinggal ditambahkan saja to ya. Jadi kalian jawab dengan cara nice to see you too, nice to meet you too, seperti itu. Ketika kalian mendengarkan ungkapan goodbye, kalian juga bisa meresponnya dengan hal yang sama, goodbye lagi ya. Jadi ketika ada yang bilang goodbye, you can just say the same, goodbye, gitu ya. Bisa ya? Lalu bagaimana kalau kita dihadapkan pada situasi yang informal? Nah, untuk situasi yang informal, ini diantaranya ada beberapa ungkapan yang bisa kalian sampaikan sebagaimana yang bisa saya tunjukkan di video ini ya. Yang pertama, you can simply just say bye.
Ya, bisa bye kayak gitu aja dan direspon dengan bye juga. Kemudian bisa juga dengan mengucapkan bye bye dan direspon dengan hal yang sama juga, bye bye gitu ya. Jadi bisa direspon sama persis ya dengan ungkapannya. Kemudian boleh juga bilang see you later dan bisa direspon dengan see you tomorrow, see you. Nah, jadi pada umumnya ketika kalian mengucapkan see you, itu bisa ditambahkan dengan keterangan waktu sesuai dengan yang kalian butuhkan. Kalau misalnya ketemunya lagi besok, berarti ditambahkan tomorrow, see you tomorrow gitu ya. Dibalasnya see you. Kalau misalnya bertemunya lagi minggu depan, berarti kalian bisa bilang see you next week. Atau kalau misalnya bertemu lagi hari Selasa depan gitu ya. Misalnya di jadwal lesnya itu setiap hari Selasa, ketemu lagi Selasa depan. So you can say see you next Tuesday gitu ya. Jadi untuk keterangan waktunya itu boleh disesuaikan dengan kebutuhan. Dari see you ini ya bisa ditambahkan keterangan waktu. Nah, kemudian informal partings yang selanjutnya itu juga bisa kalian menyampaikan good luck atau take care. Itu bisa juga. Dan dijawabnya untuk good luck, you can respond by saying thank you. Ya, boleh direspon dengan terima kasih, thank you. Atau ketika misalnya teman kalian mengatakan take care gitu ya. Hati-hati. Kalian bisa simply respond by saying you too. You too. Hati-hati, kamu juga gitu ya. Nah, jadi untuk yang informal parting ini banyak untuk yang informal partings ini banyak ungkapan yang lebih singkat gitu ya dan lebih beragam. Silakan boleh dicoba ya, dipraktekkan ketika kalian mau berpisah dengan teman kalian, misalnya pulang sekolah, you can say bye-bye atau see you tomorrow kayak gitu ya. Jadi memang harus dipraktekkan agar tidak mudah lupa, oke? Nah, agar lebih memahami lagi mengenai lift taking or parting expression, kita akan lihat contoh penggunaan lift taking atau parting expression ini dalam percakapan. Di sini Miss Lesna punya percakapan antara Gafar dan Putri. Kita simak bareng-bareng ya. Gafar, "Hai Putri." Jadi di sini menyapa dulu ya, "Hai Putri," katanya. Kemudian Putri menjawab, "Hai Gafar." Kemudian Gafar bertanya lagi, "How are you doing?" Nah, jadi how are you doing ini sama dengan how are you ya. Apa kabar? Kemudian kata Putri, "Pretty well." Sama dengan I'm fine gitu ya, baik-baik saja. Kemudian, "By the way, where are you going?" Ngomong-ngomong, mau kemana kamu? Kata Putri ya. Kemudian kata Gafar, "I'm going to the swimming pool. Will you join me?" Saya akan pergi ke kolam renang. Kamu mau ikut? Kemudian kata Putri, "Oh, sorry, I must help my father in the studio." Oh, maaf, katanya, saya harus membantu ayah saya di studio. Kemudian kata Gafar, "It's okay, see you next time." Tidak apa-apa, sampai jumpa lagi, gitu ya. Kemudian kata Putri, "See you, have a nice day." Sampai jumpa, katanya. Semoga harimu menyenangkan, gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada greetingnya, ada lift taking atau partingnya juga ya. Kemarin kan kita sudah sempat belajar ya mengenai greeting. Nah, di sini Gafar menyapa Putri dengan sapaan hai. Nah, di sini sudah kelihatan berarti situasinya informal ya, karena mereka berteman. Kemudian Gafar juga menambahkan sapaannya dengan menanyakan kabar, "How are you doing?" Dijawab oleh Putri, "Pretty well," gitu. Nah, kemudian mana lift taking atau parting expression-nya? Apa yang diucapkan oleh Gafar ketika berpamitan? Oke, see you next time, yang itu ya. Kemudian dijawab oleh Putri, see you, dan ditambahkan dengan kalimat pemanisnya di situ, have a nice day, semoga harimu menyenangkan.
Nah, jadi itu contoh penggunaan leave taking atau parting expression, ekspresi berpamitan dalam sebuah percakapan. Nah, selanjutnya di sini Miss Lesna akan memberikan beberapa tips. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam greeting and leave taking terkait dengan waktu penggunaannya. Nah, seperti yang kita sudah pelajari di video sebelumnya, yang pertama ketika kita ingin menyapa seseorang dengan good morning, kita harus perhatikan timingnya itu dari jam 12 malam sampai sekitar jam 12 siang. Ya, jadi ketika kalian terbangun misalnya jam 3 pagi, kemudian melihat ibu kalian pun sudah bangun, ingin menyapa, you can say good morning. Good morning. Ya, itu jadi bisa dari tengah malam gitu ya, ketika kalian terbangun jam 12 malam sampai jam 12 siang. Oke, jadi ketika jam 11 siang pun itu kalian masih menyapa dengan good morning, ya, bukan good afternoon. Good afternoon itu digunakan dari jam 12 siangnya sampai sekitar pukul 6 sore. Ya. Jadi ketika kalian bertemu teman kalian misalnya jam 3 sore di tempat mengaji gitu ya, you can greet her or him by saying good afternoon. Tapi kalau udah lewat maghrib, udah lewat sekitar jam 6 sore itu, berubah lagi sapaannya ya, dari jam 6 sore sampai sekitar jam 12 malam, sapaannya menjadi good evening. Nah, jadi 3 sapaan ini harus betul-betul memperhatikan timing atau waktu penyampaiannya. Kapan kalian bisa menyapa seseorang dengan good morning, kapan bisa menyapa seseorang dengan good afternoon dan good evening. Itu harus menyesuaikan dengan waktunya ya. Kemudian penggunaan good night. Nah, good night ini diucapkan untuk mengucapkan selamat tidur atau perpisahan pada malam hari, tetapi umumnya itu memang ketika kita memang mau beranjak ke kamar, mau tidur gitu ya. Jadi good night itu bukan sapaan ya, tidak termasuk greeting expression, melainkan good night ini adalah leave taking atau parting expression. Ya, salam berpamitan yang biasanya digunakan di malam hari ketika kita beranjak ke kamar untuk tidur. Kemudian di Indonesia itu kan menerapkan sistem waktu 24 jam ya, dimana kita mengenal jam 1 siang itu jam 13 gitu, kemudian jam 6 sore itu jam 18 seperti itu. Tetapi di Inggris atau di Amerika itu lebih familiar atau lebih menerapkan sistem 12 jam. Jadi untuk membedakan malam dan siangnya, pada sistem 12 jam itu digunakan AM dan PM. Mungkin kalian sempat melihat ya, ada 12 PM, 13 AM. 13, mohon maaf. Mungkin kalian sudah sempat melihat gitu ya, ada dituliskan 3 PM misalnya atau 3 AM. Itu apa sih? Nah, jadi AM itu kependekan atau singkatan dari antemeridian, yaitu waktu mulai dari pukul 00 atau jam 12 malam sampai dengan jam 12 siang. Jadi ketika kalian menemukan jam 2 AM misalnya, oh berarti itu adalah jam 2 pagi ya. Atau ketika kalian menemukan 11 AM, berarti itu jam 11 siang ya. Nah, AM itu waktu mulai dari pukul tengah malam, jam 12 tengah malam sampai dengan jam 12 siang. Kemudian satunya lagi PM, post meridian, adalah waktu mulai dari pukul jam 12 siangnya sampai dengan jam 12 malam. Ya, jadi dibagi 2. Ada AM dimulai dari jam 12 malam dan ada PM dimulai dari jam 12 siang. Ya, jadi kalau misalnya kalian bertemu dengan teman kalian at 7 AM, berarti sapaannya apa? Ya, good morning. Sedangkan kalau misalnya bertemu dengan teman kalian at 7 PM, jam 7 PM, berarti sapaannya menjadi good evening, right? Nah, jadi ini perlu kalian pahami ya, supaya ketika mendapatkan soal dengan sistem waktu AM PM dan harus mencocokkan misalkan sapaannya harus apa, itu kalian bisa menjawab dengan benar.
Okay, so that's all for today's learning. If you have any question, don't hesitate to contact me on WhatsApp group, or you can put your comment on this YouTube video. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye everyone.